Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam rangka melanjutkan qiraah kitab Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matn al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad ibn Thabit ibn Sa'id al-Washabi rahimahu wa hafizahullah ta'ala. Di malam kemarin kita telah menjelaskan sedikit tentang kitab Tuhfatul Washabiyah ini, kemudian nama musannif dan sebab kita memilih kitab ini. Ditambah juga muqaddimah dalam ilmu nahwu atau biasa dikenal dengan mabadi al-asyarah dalam 10 perkara dalam memulai setiap bidang ilmu agama, dan ditambah juga dengan perkataan para ulama tentang ilmu nahwu ini dan betapa pentingnya ilmu-ilmu atau ilmu nahwu ini, sehingga para ulama mengatakan kullul ulum muftaqiratun ilaihi, seluruh ilmu itu butuh kepada ilmu nahwu. Dan bahkan sebagian ulama lagi mengatakan an-nahwu miftahul ulum, nahwu itu adalah kunci untuk seorang bisa mendapatkan ilmu yang dia ingin pelajari. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, jika kita ingin lebih serius lagi di dalam belajar ad-din dan lebih dalam lagi untuk memahami agama ini, maka sudah selayaknya bagi kita untuk fokus mempelajari ilmu nahwu terlebih dahulu dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Dalam artian bukan berarti kita tinggalkan ilmu yang lain, bukan. Akan tetapi dalam awal perkara dalam belajarnya kita yang ingin tabahur dalam ilmu agama, kita porsikan ilmu nahwu lebih banyak terlebih dahulu, karena ilmu nahwu belajarnya hanya sebentar insyaallah. Insyaallah mungkin waktu setahun atau 2 tahun itu cukup bagi seorang yang dia fokus dalam mempelajari ilmu nahwu. Nah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita langsung memasuki kitab dan syarah musannif hafizahullah taala. Sebenarnya di dalam membahas kitab ini ada beberapa cara. Di antaranya dia membaca matan kemudian menjelaskan dulu kandungan matan yang di kotak. Apa tuh yang di kotak itu? Ayo, yang di kotak itu. Baru dia membaca syarah. Dan ini lebih bagus sebenarnya, lebih bagus. Agar supaya tatkala membaca syarah dia langsung lebih paham. Yang kedua, dia membaca matan, sekedar membaca, langsung fokus kepada syarah. Nah, dan mungkin kita akan memakai cara yang kedua agar supaya dars kita ini cepat selesainya, karena kita di sini insyaallah memakai target kurang lebih kitab ini akan dibaca dalam waktu 3 bulanan biidznillah ta'ala, bi'aunillah. Nah, tanpa mengurangi faidah-faidah yang dibawakan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Baik, kita mulai saja ikhwan. Insyaallah udah ketemu ya halamannya insyaallah. Kita baca ta'riful kalam. Dari ta'rif al-kalam. Di situ ada kotak, itu artinya matan, kemudian bawahnya adalah asyar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebenarnya kalau mau disyarah bismillah dari segi ilmu nahwu itu sangat luas. Contohnya bi isti'an, isim sebagaimana kita sebutkan kemarin, mudhaf kepada mudhaf ilaih, mudhaf nakirah, mufrad, kemudian memberi faedah umum. Berarti apa? Asta'inu bikul ismin min asma'illahi ta'ala. Kita berlindung, memohon kepada seluruh nama Allah Azza wa Jalla yang dia adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kita lanjutkan. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah al-lafaz, sebuah lafaz al-murakkab yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah sempurna, bil wad'i dengan peletakan orang Arab. Walaupun al-wad'i nanti terbagi menjadi dua sebenarnya tafsirannya, ya khilaf para ulama. Jadi kayak gitu. Nanti kita langsung fokus ke syarah, dan antum jika ingin menggunakan metode yang pertama dalam mengajar, maka syarahnya antum baca, kemudian antum hafalkan atau antum ta'lib sedikit di matan. Kita menggunakan cara yang cepat saja. Qala syarih hafizahullah ta'ala, aqulu wa billahi taufiq. Ya, maka saya katakan dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bada al-musannif rahimahullah ta'ala bil basmalati. Musannif di sini memulai dengan ucapan basmalah. Alal qawli bi annaha min kalami. Tapi dengan pendapat bahwasanya basmalah di dalam matan itu merupakan dari perkataannya Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Iqtida'an bil kitabil aziz, dalam rangka mengikuti Al-Qur'anul Karim, Kitabul Aziz. Ya, karena berarti ulama di sini berselisih. Basmalah itu apa? Ada yang berpendapat Ibnu Ajurrum tidak memulai dengan basmalah. Ada juga yang berpendapat Ibnu Ajurrum memulai dengan basmalah. Ada pun yang berpendapat bermulai dengan basmalah, maka di sini dalam rangka mengikuti Al-Qur'anul Karim. Wa ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi, dan mengikuti Nabi SAW dalam tulisan-tulisannya dan surat-suratnya. Tsumma sanna bi ta'rifil kalam, kemudian yang kedua pembahasan tentang definisi al-kalam. Li'annahu al-maqsudu bi dzati, karena kalam huwa al-maqsudu bi dzati, maksudnya bi bahtina hadza, ya. Kalam itu adalah yang kita memang ingin kaji, yang kita maksudkan untuk mengkajinya. Bihi yaqa'ut tafahumu wa takhatubu, karena dengan sebab kalamlah seorang bisa saling memahami dan saling berbicara. Dan inilah ya kawan, terkadang minusnya orang yang cuma belajar nahwu tanpa praktek lisan. Tatkala diajak ngobrol bahasa Arab nggak bisa, yataka'ka wala yu'abbiru bita'abiri al-asalib al-arabiyyah wa ahyanan ba'duhum yu'abbiruna bita'assubi lughatil Terkadang sebagian mereka menta'bir bahasa Arab tapi dia masih ta'assub, masih taklid dengan lughah dengan bahasa Indonesia, yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab, dan ini tidak bagus. Maka antum juga harus latihan bahasa Arab biar supaya lancar fasih. Wal kalam 'inda nahwi, dan kalam menurut ulama nahwu huwa majtama' fihi arba'atu umurin. Dia adalah yang terkumpul padanya 4 perkara. Dan kalam ini adalah pembahasan kita. Dari awal kitab sampai akhir kitab itu adalah membahas kalam. Karena yang kita baca nanti di kitab-kitab para ulama itu semuanya kalam. Naam. Makanya harus betul-betul kita pahami apa itu kalam. Apa itu
Al-kalam al-awwalu yang pertama bisa dibaca al-awwalu ala annahu qadarun li mubtada mahdhuf wa iqra aidan bil jar ala annahu badal ba'd min kull li umur. Naam. Atau juga marfu sebagai badal juga buat arba'atu. Al-awwalu an yakuna lafdhan, dia harus lafaz. Apa lafaz? Nanti dijelaskan lagi di bawah. Naam. Wasani yang kedua an yakuna murakkaban, dia harus murakkaban tersusun. Wasalis an yakuna mufridan, harus mufid. Wa rabi' an yakuna mawdu'an, dia harus biwad'il arabi, diletakkan oleh orang Arab, artinya bahasanya sudah digunakan oleh orang Arab. Fal ma'na lafaz, fa ma'na lafzi, maka makna lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah, suara yang terkumpul dari sebagian huruf hijaiyah. Contohnya zaidun, zaid saut al-mustamil ala ba'di huruf hijaiyah, wa hiya zaid wa ya wa ad-dal. Naam, itu namanya al-lafaz. Allati yang awaluha, awalnya alif, wa akhiruha ya, akhirnya ya, ini huruf hijaiyah. Wa dzalika nahzaidun fa innahu lafdhun, semuanya dia lafaz, li'annahu sautun mustamil ala ba'd hurufil hijaiyah, karena dia adalah suara yang terkumpul dari sebagian huruf hijaiyah. Wa hiya zaid wal ya wad dal. Fa kharaja bil lafaz, maka keluarlah dengan definisi al-lafaz dari kalam. Definisi lafaz itu mengeluarkan al-isyaratu wal kitabatu, mengeluarkan isyarah dan kitabah, penulisan. Wa nahuhuma mimma laisa bilafdz, dan yang semisal dari keduanya yang dia bukan lafaz, bukan yang dikeluarkan dengan suara. Jadi harus suara, harus dari ucapan seorang. Fala yusamma kalaman inda nuhat, maka tidak dinamai kalam menurut ulama nahwu. Menurut ulama an-nahwu. Naam. Adapun menurut ulama balaghah, kalau ditinjau dari sisi balaghah, hatta tulisan al-kitabah itu dikatakan kalam, isyarah dikatakan kalam. Tapi kalau menurut ulama nahwu, dikarenakan definisi kalam adalah al-lafaz, yang lafaz adalah as-suara yang terkandung dalam huruf hijaiyah, maka keluar darinya yang tidak bersuara bukan dinamakan kalam. Wa ma'na al-murakkab ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara, makna murakkab yang tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, contohnya saqara Muhammadun, ini contoh dari dua kata. Yang kedua, al-ilmu khairu tijarah, ilmu adalah sebaik-baiknya perniagaan. Ini contoh yang lebih dari dua. Antum bagus baca hasyiahnya itu untuk latihan i'rab, karena penting juga i'rab. Dan orang Arab, ikhwan, itu rata-rata nggak bisa i'rab. Ya, kami kemarin tatkala pengalaman diperintahkan, diamanai untuk ngajar baca kitab, ya bukan ngajar ya, murojaah baca kitab bersama orang-orang Arab. Banyak yang ikut dari mustafid. Mereka rata-rata sulit untuk mengi'rab. Adapun baca bisa, tapi tatkala ditanya soal nahwu, perihal nahwu dengan rinci, itu pun masih belum mungkin. Artinya kita sama orang Arab sama-sama nol. Jangan kita berhujjah orang Arab gampang belajarnya, enggak. Mereka juga kesulitan. Nyatanya mereka tatkala ilmu nahwu juga yang dikaji kabur-kabur juga, seperti orang Indonesia. Nah, Allahul musta'an. Fal misal awal, contoh yang pertama, lafz murakkabun min kalimatainil ula, lafaz yang tersusun dari dua kata. Al-ula yang pertama safar, wa tsaniyah yang kedua Muhammad, dari dua kata. Wal mithalu tsani, contoh yang kedua, lafz murakkabun min salati kalimatin, lafaz yang tersusun dari tiga kata. Al-ula al-ilm, wa tsaniyah al-khair, wa tsalitsa at-tijarah. Fa kharaja bil murakkab al-mufrad, maka definisi murakkab itu mengeluarkan yang mufrad, seperti zaidin. Fala yuqalu lahu kalamun inda nuhat, maka tidak dikatakan kalam menurut ulama nahwu. Berarti selain lafaz dia harus murakkab, dan minimal itu cuma, ya minimal itu dua kata.
Minimal 2 kata, nggak boleh kurang dari 2 kata. Naam, harus demikian, ikhwan. Dan umpamanya ada 2 kata tapi dia bukan lafaz, maka tidak juga dikatakan kalam. Tulisan itu juga tidak dikatakan kalam, harus terpenuhi. Ma'na al-mufid ma'afada fa'idatan tamatan yahsunu sukutul mutakallim 'alaiha. Sesuatu yang memberikan faedah sempurna. Yahsunu yang bagus, sukutul mutakallim 'alaiha, diamnya orang berbicara di atas faedah tersebut. Artinya bihaitsu la yabqa sami'u muntadiran li syai'in akhar. Dari sisi bagusnya, dari sisi mana? Dari sisi la yabqa, tidak tersisa sedikit pun asami orang yang mendengar muntadiran li syai'in akhar, tidak tersisa sesuatu yang lain yang dia tunggu untuk dia bisa memahami faedah tersebut. Artinya apa? Udah paham. Tidak harus menunggu kata yang lainnya. Seperti contohnya, hadal zaidun, fahadal kalam mufidun, maka ini adalah kalam yang mufid. Kenapa? Li'annahu, karena dia afada faidatan, memberikan faedah tamatan yang sempurna, yahsunu sukutul mutakallim 'alaiha, yang memberikan yang baik diamnya orang yang bicara di atas faedah tersebut. Wa hiya ikhbaru bi huduri zaid, yaitu adalah ikhbar dengan hadirnya Zaid. Fa inna sami'a idza sami'a dzalik, sesungguhnya si pendengar tatkala mendengar hadara Zaidun la yantadiru syai'an akhar, dia tidak menunggu suatu yang lain lagi, tidak menunggu fiddan dan semisalnya. Wa ya'uddu sukutuhu hasanan, wa ya'uddu sukutahu hasanan, maka dihitunglah diamnya dia itu bagus. Nah, fakharaja bil mufidi ghairul mufid, maka kata al-mufid itu mengeluarkan yang ghairul mufid, seperti Abdullah, walaupun dia 2 kata, murakkab tarakkaba min kalimatain fa'aktsar, yang tersusun dari 2 kata atau lebih gitu kan, atau 2 kata, maka 2 katanya ini harus betul-betul memberikan faedah. Jadi kalau ada 2 kata tapi tidak memberikan faedah, maka dia bukan kalam, maka dia juga bukan kalam. Seperti contohnya apa? Abdullah, Ka'abdillah, seperti Abdillah ini majur dengan ta. Kalau antum mau contoh Ka'abdullah berarti ta ala hikayah, ala al-hikayah. Ka'abdullah, seperti Abdullah. Naam, Abdullah di sini 2 kata, tapi dia tidak memberikan faedah sempurna. Zaid, terlebih lagi Zaid, wa in qama Zaidun, ketika Zaid berdiri, wa nahwu dzalik, dan semisal dari itu, wa nahwu dzalik, dan semisal dari itu, mimma la faidata fihi, dari kata-kata yang tidak memberikan faedah atau yang tidak memiliki faedah di dalam, harus sempurna. Jadi selain disusun dari 2 kata atau lebih, dia juga harus memberikan faedah sempurna. Wa in qama Zaidun, wa in qama Zaidun, walaupun 3 huruf, 3 kata, dia masih belum memberikan faedah sempurna. Jika Zaid berdiri, apa kalau Zaid berdiri? Apakah akan terjadi ini dan itu? Nah, karena di sini adalah in syartiyah. In syartiyah, dia rukunnya ada, harus ada jawab syaratnya. Enggak boleh cuma isim atau fi'il syartiyahnya. In adalah fi'il, huruf syart bittifaqil ulama. Dengan kesepakatan para ulama, dia adalah huruf syart. Nah, wa ma'na al-wad'il arabi, dan makna al-wad'il arabi di matan, antakuna al-fadul lati natakallamu biha, menjadikan lafaz-lafaz alati yang natakallam, kita bicara biha dengannya, min al-fadil lati, dari lafaz-lafaz yang wada'at hal arabu, yang diletakkan atau digunakan oleh orang-orang Arab. Untuk apa digunakan? Lidalalati ala ma'nan minal ma'ani, di dalam menunjukkan, untuk menunjukkan atas suatu makna dari makna-makna bahasa Arab. Nah, contohnya qama, masalan, fa innahu lafdzun arabiyyun, sesungguhnya dia lafaz bahasa Arab, ja'alatul arabu dalan ala makna, yang digunakan oleh orang Arab
sebagai penunjuk atas suatu makna, wa huwal qiyam, itu makna berdiri, fi zamanil madi, pada waktu yang lampau. Seperti contohnya sami Allah, sami'a digunakan oleh orang Arab memberikan makna sama, mendengar. Idhafah sama ilallah, ini idhafah al-awsaf, sifat ila mausufi, yadullu ala anna lillahi sifatan wa huwa sifat sama. Naam. Mithluhu Zaidun, seperti Zaid juga, fa innahu lafzun arabiyyun ja'atul arabu dalan ala ma'nan, sesungguhnya dia adalah bahasa Arab yang para Arab gunakannya dia sebagai tanda atau penunjuk atas suatu makna. Wa huwa dzat allati wada'a 'alaiha, wa huwa dzat allati wudi'a 'alaiha lafzu Zaidin, dia adalah zat yang diletakkan pada zat tersebut, naam, lafaz Zaid, kata Zaid, berarti orang yang diberi nama tentang itu. Fa idza qulta, ketika kau katakan qama Zaidun, kunta qad ista'malta kalaman arabiyyan ista'malathul arabu bi kalamiha, sungguh engkau telah, ini kunta sebagai jawab syartiyah dari idza syartiyah ghaira jazimah, sebagaimana nanti kita bahas. Kunta, maka kamu telah menggunakan bahasa Arab, yang mana orang Arab juga menggunakan hal itu pada kalamnya mereka, pada bicaraan mereka. Ya Azmi, oh samahta. Naam. Fi kalam, fa kharaja bil wad'il arabi kalamul ajam, maka definisi al-wad'il arabi itu mengeluarkan kalamul ajam, perkataan orang yang ajam bukan Arab. Kat Turki, seperti Turki, perkataan Turki, atau al-barbar wa nahwihima, dan yang semisal dari keduanya, yaitu bukan kalam al-Arab. Fala yuqalu lahu kalamun 'inda nuhat, maka tidak dikatakan kalam menurut ulama an-nahwu. Misalul kalamul jami' lil umuril arba'ati, contoh kalam yang terkumpul padanya 4 perkara yang di mata ta'ala. Jazakallah khairan. Nah, ayo ayat. Jazakallah khairan. Jazakallahu. Qauluka, contohnya perkataanmu, yanjahul mujtahidu, mujtahid yanjah, orang yang bersemangat dia akan sukses. Naam, biidznillah, tapi biidznillah. Wa qaulu ta'ala ista'inu bis-sabri was-salah. Naam, fa kullu wahidin min hadainil mithalaini, maka setiap salah satu dari dua contoh ini yusamma kalaman, dinamakan kalam istilahin nuhat, menurut istilah ulama nahwu, li'annahu jama'al umura al-arba'ata, karena dia mengumpulkan perkara yang 4. Fahuwa lafdun, dia lafaz. Kenapa? Li'annahu shawtun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Mari insyaallah terjemahnya. Murakkabun litarakku bihi min kalimataini au aktar, karena tersusun dari 2 kata atau lebih, makanya dicontohkan 2 kata atau lebih, itu 3 kata. Mufid, li'annahu afada faidatan tammatan yahsunu sukutu 'alaiha, wa mawdu'un liwadil arabi li'annahu mastamalathul arabu fi kalamiha. Naam, ini definisi tentang al-kalam, insyaallah jelas. Amtsilatul lil kalamil mufidi, al-kalimut thayyibah shadaqah, perkataan yang baik itu shadaqah. Al-adlu asasul hukm, al-ilmu nafi'un. Amtsilatul lil kalami ghairil mufid, contoh untuk kalam yang bukan mufid. Idza hadaral muallim, tatkala muallim hadir, apa maksudnya? Nah, jika muallim hadir, kenapa? Nah, itu kan berarti tidak sempurna, belum dipahami. Bihaitsu anna asami' yantabiru syai'an akhar liyafhama maqala, dari sisi bahwasanya yang mendengar masih menunggu sesuatu yang lain agar supaya paham apa yang dia katakan. Nah, gitu. Insyaallah akan kita jelaskan tentang
jumlah syartiyah biidznillah taala wa bi'auni. Al-as'ilah, ada soal di sini 6 dikerjakan karena nanti insyaallah taala setiap 2 pekan sekali kita ada evaluasi ujian yang insyaallah diambil dari contoh-contoh soal di sini. Nah, tujuannya agar supaya memurojaah. Dan juga besok sebelum kita lanjutkan materi biidznillah kita akan tanya-tanya dulu. Baik ditunjuk namanya atau secara umum kita tanya-tanya. Sebenarnya idealnya demikian kalau tatap muka, karena online tapi nanti dikit ditanya-tanya karena kurang efektif sebenarnya kalau online tanya-tanya. Nah, baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ayo Fadal. Mungkin di sana seperti ini, ada orang yang tanya buka, terus ada jawab itu kan enggak apa namanya, enggak murokan, tapi aslinya itu kan ada yang dimasukkan, misalnya ismi. Nah, kalimat zaid itu termasuk kalam. Ayo, dia termasuk kalam karena dipahami oleh orang. Jadi nanti ada dibahas itu dibahas nanti, tapi di kitab-kitab selanjutnya. Apakah jawaban itu dikatakan kalam atau tidak? Karena al-ijabah itu jawaban itu merupakan ada soal, pengulangan soal. Masmuka Zaidun, maksudnya ismi Zaidun, jadi udah dipahami, makanya tetap dikatakan kalam walaupun zahirnya cuma satu kata Zaidun. Dia namanya Muqtasir, lupa anak Allah Musa. Dipelajari di Ibnu Aqil, Ibnu Aqil tentang istilah ini. Nah, al-muhim tetap dikatakan kalam, karena dipahami. Hakikatnya bukan satu kata, karena dia hakikatnya i'adatu as-soal, mengulang soal yang sebelumnya. Ada pertanyaan lagi? Ada soal. Ini kata sama ini seperti majhul atau ijma'? Ayo, majhul. Dia majhul sama. Kalau maklumnya yusami. Di kalaman. Mana? Sama. Kalaman sebagai maf'ul bih kedua, yang dia sekarang menduduki posisi maf'ul bih yang pertama, karena yusama dia muta'addi ila maf'ulain, membutuhkan 2 maf'ul, yang mana tatkala 2 maf'ul itu ketika dijadikan fi'il majhul, yang pertama menduduki naibul fa'il, yang kedua tetap dimasuk sebagai al-annahu maf'ul bih, sebagai maf'ul bih. Mafhum? Dalilnya sama itu menduduki atau muta'addi ila maf'ulain, samaituhu Maryam. Samaituhu, saya namakan dia Maryam. Maryam maf'ul kedua. Nah. Bisa sekolahnya. Wah. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya. Baik, kita lanjut. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kemudian berkata al-mu'allif ajza'ul kalam, bagian-bagian yang menyusun kalam. Qala wa aqsamuhu thalathatun, bagiannya itu ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'na. Isim, huruf atau isim, fi'il dan huruf yang memiliki makna. Ja'ali ma'na, didatangkan ja'ali ma'na agar supaya mengeluarkan huruf yang tidak memiliki makna, karena di sana ada huruf yang tidak memiliki makna. Qala syarih, aqulu aqsamul kalam, bagian-bagian kalam, atau bagusnya ay ajza'uhu, jenis-jenis atau
betul, dia potongan-potongan yang menyusun kalam. Allati yang yata'allaqu minha aw min ba'diha, yang tersusun darinya atau dari sebagiannya. Naam, salasa la rabi'ah. La rabi'a laha bittifaqi nahwiyyin. Aqsamul kalam itu aqsamul kalam allati yata'allaqu minha aw ba'diha salasatun. Naam. Jadi bagian-bagian kalam atau ajza'uhu yang tersusun darinya atau dari sebagiannya salah satu itu ada 3. Salah satu sebagai khabar dari aqsam. La rabi'a laha, tidak ada yang keempat bi ittifaqi nahwin, dengan kesepakatan para ulama nahwu. Al-awwal yang pertama al-isim, isim. Yang kedua al-fi'il, yang ketiga khalid al-harfu alladzi lahu ma'an, huruf yang memiliki ma'an. Berarti ikhwan, pembahasan ilmu nahwu itu gampang. Karena ilmu nahwu membahas kalam, gitu kan? Dan kalam tersusun itu cuma dari 3 perkara. Yang pertama isim, fi'il dan huruf. Maka dari Al-Quran dari awal sampai akhir itu cuma membahas 3 perkara ini. Kalau enggak isim, fi'il, kalau enggak fi'il, huruf. Maka enggak ada alasan ya bagi kita untuk mengatakan nahwu itu sulit. Nahwu itu sulit karena cuma mengurusi 3 jenis perkara ini, isim, fi'il, huruf. Naam, insyaallah mudah. Insyaallah mudah bi'illah. Misal ta'allufihi minha, tuh lihat contoh tersusunnya kalam dari seluruhnya, yaitu dari 3 al-ajza ini. Wa huwa al-aktsar, dan inilah yang paling banyak di kalam Arab. Qauluka, contohnya perkataanmu lam yusafir Khalidun, Khalid tidak safar. Lam harfun, yusafir fi'il, Khalid isim. Naam. Misalu ta'allufihi min ba'diha, contoh yang disusun dari sebagian saja. Qauluka hadara Zaidun, ini fi'il dan isim. As-sidqu najatun, isim dan isim. Fal awal mu'allafun, dibuat atau disusun min fi'lin wasmin, dari fi'il dan isim. Wasan yang kedua mu'allafun, dibuat atau disusun min ismaini, dari 2 isim. Naam. Wa qaddama isma 'ala al-fi'li wal harfi bi syarfiha 'alaihima, didahulukannya isim dan huruf, didahulukannya isim dibandingkan fi'il dan huruf. Kenapa? Karena mulianya isim daripada fi'il dan huruf. Ini hanya sekedar ta'lil dari para ulama nahwu. Nah, ta'lil bukan dalil, bukan dalil. Wa isim, dan isim lugatan secara bahasa. Apa itu isim? Agar supaya kita tahu, agar supaya kita paham. Nah, tujuannya untuk membedakan nanti di kalam orang Arab mana isim, mana fi'il, mana huruf. Nah, apa tujuannya kalau kita udah tahu ini isim, ini fi'il, ini huruf? Nanti insyaallah ta'ala kan ada tampak faedahnya. Madala ala musaman, secara bahasa adalah yang menunjukkan sesuatu yang dinamai, Wastilahan, secara istilah, naam, kalimatun, kata dalat ala ma'anan, yang menunjukkan atas satu makna, fi nafsiha, pada dirinya itu. Wala tuktaran di zamanin, dan tidak dikaitkan dengan waktu. Contohnya Zaidun, dia kata menunjukkan atas suatu makna, atau jangan Zaid lah, kita contohkan qalamun, dia kata yang menunjukkan atas suatu makna, yaitu pena, binafsiyah, pada kata tersebut. Jadi maknanya betul-betul muncul dari kata itu, karena nanti ada kata yang dia itu maknanya baru muncul ketika bersambung dengan kata yang lainnya. Tapi berbeda dengan isim. Isim cukup dia menyendiri, dia bisa mengeluarkan makna dan tidak dikaitkan dengan waktu. Tidak ada namanya kolam masa lampau, kolam akan datang, dan kolam
yang sehat. Nah, mana qauli dalat ala ma'na fi nafsiha ay anna al-ma'na yufhamu minha, bahwasanya maknanya itu dipahami dari kata tersebut min ghairi hajatin ila dimani kalimatin ukhra ilaiha, tanpa adanya keperluan kebutuhan untuk indimami kalimatin ukhra, untuk mengumpulkan menyatukan kalimat yang lainnya ilaiha pada isim tersebut, kata tersebut. Nah, contohnya Zaidun syuja'un, Zaid dia pemberani. Fa inna kullan min Zaid wa syuja' kalimatun, maka setiap dari Zaid dan syuja' dia adalah kata. Kenapa? Dalam ala ma'nan fi nafsiha, yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Fa Zaid dalla ala dzatin muayyanatin musammatin bihadzal lafaz, maka Zaid menunjukkan atas zat yang muayyanatin, yang jelas, yang sudah jelas, yang diberi nama dengan lafaz Zaid ini. Naam. Wa syuja'un dalla ala dzatin mawsufatin bihadzal wasf, dia menunjukkan atas zat yang diberi sifat dengan sifat ini, yaitu wa huwa syaja', berani. Wa kullun minhuma lam yuftaram bi zaman, setiap salah satu dari keduanya tidak dikaitkan dengan waktu. Faqala bi qaulin dalat ala ma'na fi nafsiha al-harfu, maka definisi dalat ala ma'na fi nafsiha yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri itu mengeluarkan huruf. Fa innahu kalimatun dalat ala ma'na fi ghairiha, semuanya huruf dia adalah kata yang menunjukkan makna, betul, tapi fi ghairiha, tatkala bersambung dengan kata yang lainnya. Seperti lam huruf, dia baru ada nanti kapan? Ketika bersambung dengan yang lainnya. Seperti ma, contohnya ma huruf, baru adanya istifham, baru adanya mausul, baru adanya syartiyah kapan? Ketika dia bersambung dengan yang lainnya. Nggak bisa kita langsung pastikan, nggak bisa kita pastikan ini ma syartiyah, ini ma istifhamiyah, ini ma mausulah, nggak bisa. Harus bersambung dulu dengan yang lainnya. Ma ada, gitu kan? Ma taf'al af'al, itu kan beda, ini beda. Nah, ini berbeda. Fa kharaja bi qaulina wa la tuqtaran bi zaman, maka keluar dari perkataan kami tidak digandengkan dengan waktu. Al-fi'il adalah fi'il. Fa innahu sungguhnya dia kalimatun, kata dalam ala ma'nan fi nafsiyah, yang menunjukkan atas makna pada dirinya, betul, tapi waktu rinat di zamanin, dan dia diikat dengan waktu, maka kita pahami dengan kata wala muqtaran di zaman ini muqayyid, penting agar supaya tidak masuk padanya fi'il, karena fi'il ukturinat di zamanin digandingkan dengan waktu. Nah, itu adalah isim. Baik, diingatkan bagi teman-teman yang hadir absen di grup, ya, yang hadir klik hadir, yang izin klik izin. Nah, yang izin klik izin. Taruh ya. Baik, maksud fil lughatan fi'il secara bahasa nafsul hadatsil ladzi yuhdithuhu al-fa'il, dia adalah kejadian yang dibuat oleh pelaku, yang dibuat oleh pelaku. Nah, sebentar ya. Lahadatan. Baik, maksud ya, fi'il adalah suatu kejadian yang dibuat atau yang diperbuat oleh pelaku, oleh fa'il.
min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima, dari berdiri, duduk dan selainnya. Istilahan secara istilah inilah yang penting yang kita harus paham. Kalimatun adalah kata dalat ala ma'an fi nafsiyah, yang menunjukkan atas makna pada dirinya seperti isim. Waqturinat bi ahadil azminati thalathati allati al-madi wal hal wal mustaqbal. Nah, ini qaid yang mengeluarkan definisi kepada isim. Kemudian digandengkan dari salah satu atau dengan salah satu waktu yang dia adalah na'am barakallahu fikum madi, hal dan mustaqbal. Nah, contohnya kharaja zaidun. Fa kharaja kalimatun dalat bi nafsiha ala ma'na wa huwa al-khuruj. Ya, kalimatun dalat ala nafsiha, dia adalah kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya, wa huwa al-khuruj, dan dia adalah khuruj. Waqturinat bi ahadil azminati thalathah. Waqturinat bi ahadil azminah, dan dia digandingkan dengan salah satu dari waktu, wa huwa zamanul madhi alladhi hasala fihi al-khuruj. Dia pada zaman atau waktu lampau yang terhasilkan atau terjadi padanya keluar suatu kejadian keluar. Al-khuruj. Fa kharaja bi qaulina, maka keluar dari perkataan kami dalat ala ma'na nafsiha al-harf, huruf. Kenapa? Fa innahu semuanya huruf dalat ala kalimat dalat ala ma'na fi ghairiha, yang menunjukkan atas makna tapi bersambung dengan yang lainnya. Nah, insyaallah lebih wadih tatkala bahas huruf. Kita jelaskan lebih wadih lagi. Wa kharaja bi qaulina waqturinat bi ahadil azminah, dan keluar dari perkataan kita digandengkan dari salah satu waktu adalah al-ism. Fa innahu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa la tuqtarun bi zaman kama taqaddam. Dia kalimat sangat jelas terjemahan wadih. Kemudian ketahuilah, ini i'lam, ketahui, berarti ini sighah litanbih, untuk memberikan peringatan agar supaya betul-betul perhatikan. Anal fi'la yanqasimu ila thalathati aqsam. Fi'il itu terbagi menjadi 3 bagian. Al-awwal, yang pertama al-madhi, wa huwa madalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum. Dia adalah kata yang menunjukkan atas suatu kejadian, waqa'a, yang terjadi qabla zamani takallum, sebelum adanya waktu bicara. Kharaja, dia telah keluar. Kapan keluarnya? Keluar dulu baru bicara. Keluar dulu baru bicara. Karena fi'il madhi untuk mengabarkan, untuk mengabarkan. Qad darasna fil bariha, kita telah belajar kemarin. Itu kan belajar dulu baru berbicara. Wa akrama wa qalaqa wastakhraja. Nah, pertanyaan yang kedua al-mudhari' wa huwa madalla ala hadatsin yaqa'u. Dia adalah kata yang menunjukkan atau fi'il yang menunjukkan atas kejadian yaqa'u, yang terjadi fi zamani takallum atau ba'da, pada waktu bicara atau selesai setelah bicara. Nah, jadi sekarang atau akan datang. Jadi yakhruju, bisa dia lagi keluar, dalam keadaan keluar atau akan keluar. Jadi bicara dulu baru akan keluar. Nah, wa yukrimu wa yaqaliqu wa yastakhriju. Wa thalith al-amr wa huwa mada ala hadatsin mustaqbilin atau mustaqbalin yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Dia adalah yang menunjukkan atas suatu kejadian mustaqbal yang akan datang. Yutlabu husuluhu wa istimraruhu, yang dituntut kejadiannya, ya, kejadiannya atau na'am perbuatannya, atau istimraruhu, atau keterusannya di atas kejadian tersebut, ya, penerusannya, istimrarnya dia di atas perbuatan tersebut. Ada 2 makna fi'il amr. Yang pertama, dia belum berbuat apa-apa, maka kita katakan dia belum makan. Kul, makan. Berarti kita meminta dia untuk makan. Tapi kalau ada orang yang udah makan,
Kita katakan kul, makanlah, terus makan, terus untuk makan. Nah, ini juga biasanya digunakan pada perkataan kita. Nah, berarti kalau kita ketemu fi'il amr di dalam ayat, yang mana sebagian orang terkadang bingung. Kok Nabi disuruh bertakwa? Padahal udah bertakwa. Maka jawabannya adalah itu adalah tolabul istimrar, permintaan untuk terus bertakwa. Ya ayuhan nabiyyu ittaqu. Nah, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Baik. Kalau awal yang pertama wa'aqad ini yang lebih banyak ukhruj, contohnya akrim, wanqalid, wastakhrij. Wasani yang kedua qauluka lil mujtahid, perkataanmu kepada orang yang bersungguh-sungguh. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah, istamirra al-ijtihad, teruslah di atas semangatmu itu. Wa minhu qauluhu ta'ala li sayyidil muttaqin, dan contohnya diantaranya adalah firman Allah Ta'ala untuk perkataan Azza wa Jalla kepada Sayyidil Muttaqin Nabi SAW, ittaqillah ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ayat istamirra ala taqwa, maksudnya teruslah berada di atas takwa. Naam. Gimana huruf kita ambil ya dikit lagi nih? Hah? Ambil ya, dikit lagi tanggung ya. Boleh kan? Ayo, boleh ya. Alhamdulillah. Satu udah cukup jadi perwakilan. Yang lain berarti udah nggak bisa baca. Fal harfu huruf lugatan, secara bahasa lugatan itu kenapa nasab? Nah, ayyukum ya'rif. Lugatan kenapa nasab? Kita sering lugatan, istilahan, syara'an. Kenapa? Ya karena dia binazil khafid, dengan penghapusan huruf jar. Setiap kata yang huruf jarnya dihapus, maka dia nasab. Aslinya fil lughah fil istilah. Naam. Ini di antara satu i'rab. Lughatan at-taraf bi fathi ra, at-taraf. Naam, ujung. Istilah hasil istilah kalimatun, kata dalat ala ma'nan bi ghairiha, kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Nah, contohnya la, fa innahu kalimatun dalat ala ma'na, sesungguhnya dia kata yang menunjukkan makna. Kapan? Tatkala bersambung dengan makna. Wa huwa nafi, dan maknanya la adalah nafi. Wa hadzal makna, dan makna ini la yadharu, tidak tampak illa fi ghairihi wahwal fi'il, kecuali tatkala bersambung dengan yang lainnya, yaitu tatkala bersambung dengan fi'il. Fa idza qulta, jika kau katakan lam yakum zaidun, zaid tidak berdiri, kana ma'anahu, maka maknanya nafyal qiyam an zaidin au an zaidin, menafikan, meniadakan berdiri dari zaid. Nah, contohnya mithluha fa innahu kalimatun dalat ala ma'nan. Naam, wa huwa istifham, menunjukkan istifham, pertanyaan. Wa hadzal ma'na la yadhharu illa fi ghairihi wa huwa al-fi'lu aw ismu, dan dia bersambung dengan fi'il dan isim baru tanpa. Nah, contohnya hal qama zaidun, apakah zaid berdiri? Al muhammadun karimun, apakah muhammad itu dermawan? Al awalu ma'nahu al istifhamu an qiyami zaidin, menanyakan tentang dirinya Zaid. Wa tsani ma'nahu al istifhamu an karami Muhammadin. Naam. Fa kharaja bi qawlin dalat ala ma'na fi ghairiha, maka dengan perkataan kami mengeluarkan al-isim dan fi'il, perkataan yang dalat ala ma'na fi nafsiha. Jadi definisi dalat ala ma'na fi nafsiha, fi ghairiha apa? Fi ghairiha itu mengeluarkan al-ismu wal fi'il wal li'ad, fa inna kullan minhuma kalimatun dalat ala ma'na bi nafsiha kama taqaddam, karena keduanya itu adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Pada kata tersebut sudah terdapat makna yang bisa langsung dipahami tanpa bersambung dengan kalimat yang lainnya, kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Wa qayyada al-musanniful harfa biqaulihi ja'a li ma'nan. Musannif mentaqyid. Mentaqyid itu apa? Mengikat definisinya, definisi perkataan huruf
dengan ja'ali ma'nan, dengan kata ja'ali. Kenapa? Liyubayyina anna al-harf alladhi yadkhulu fi tarkibil kalami huwa alladhi yakunu lahu ma'nan min al-ma'ani. Untuk menjelaskan bahwasanya huruf alladhi yang yadkhulu masuk fi tarkibil kalam pada susunan sebuah kata, huwa alladhi dia adalah, atau pada susunan kalimat dia adalah yakunu lahu ma'nan min al-ma'ani, huruf yang memiliki makna-makna seperti lam, fa inna ma'nahu nafi, wa hal fa inna ma'nahu al-sifat, wa fi fa inna ma'nahu dzarfiyah, semua maknanya dzarfiyah, keterangan tempat. Nah, wa nahwu dzalik dan semisal dari itu min al-hurufil ma'ani, dari huruf-huruf memiliki makna. Fa illam yakun lahu ma'nan, kalau dia tidak memiliki makna, lam yadkhul fi tarkibil kalam, maka dia tidak masuk dan tidak bisa menyusun al-kalam. Zaidin, seperti zaidnya zaid, wa ya'ihi wa dalihi dalihi. Fa inna la ma'na laha, sesungguhnya dia tidak memiliki makna, atau gampangnya huruf hijaiyah. Karena huruf terbagi dua, huruf hijaiyah dan huruf ma'aniyah. Mabani dan ma'ani. Walhasil, dan kesimpulannya, annal harfa, bahwasanya huruf yang qasimu ila qismain, terbagi dua. Ahaduhuma, yang pertama, harfun ma'na, wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam, huruf yang memiliki makna, yang dia itu masuk pada susunan kalam, bisa menyusun kalam, dia sebagai ajza kalam. Kalba fi qaulika billahi mutahidanna, demi Allah saya akan bersungguh-sungguh, fa inna tufidul qasam, dia memberikan faedah sumpah. Wa tsani harfun mabna aw mabniyun aw mabnan, huruf mabni, fa huwa alladhi na'am yadkhulu fi tarkibil kalimat, dia adalah huruf yang memang tugasnya untuk menyusun kata, huruf hijaiyah, karena kalimat itu huruf yang disusun dari huruf hijaiyah. Walaupun lahu makna, dia enggak punya makna. Kalba ya qaulika, seperti ba pada perkataanmu, babun, ba-nya aja itu enggak punya makna. Tapi tatkala bersambung, maka dia memiliki makna. Wallahu a'lam bishawab. Amsalatun lil isim, amsalatun lil fi'il, baca sendiri. Dan ini ada soal lagi 9. Alhamdulillah, pada malam ini kita selesai 2 bab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Ayo, Fadal. Yang pada 420 itu, Ustaz. Halaman 20. Ayo. Aku sampaikan ke seluruh ayat yang dalam itu pilihnya mana saja. Aksar al-kalam atau al-kalam. Mana. Yang mana ya? Yang di awal bahasa Al-Jaza al-kalam. Al-Jaza allati al-kalam. Al-kalam saya. Nah, yata'allaqu min au aqsamul kalam. Al-Jaza allati yata'allaqu minha. Afwan, yata'allaqu. Yang benar bacanya yata'allaq, yang disusun. Oh. Nah, afwan. Baik, ada lagi? Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsira ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Semoga ya, dimudahkan kita besok untuk melanjutkan lagi pembahasan selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amin. Iya.